memperoleh syafaatnya atas izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang sebenarnya undangan panitia sampai kepada beliau. Cuma lagi karena sibuk Presiden tak bisa hadir, diwakilkanlah kepada Bapak Gubernur Bobi Nasution. Karena Pak Bobi pun sekarang lagi mengurus BK sama BL, rapat paripurna di parlemen, tak bisa juga hadir. Diwakilkanlah sama Bapak Bupati. Bapak Bupati pun ada kegiatan, tak bisa pula lagi hadir. Diwakilkan sama Pak Camat. Pak Camat pun sibuk, diwakilkan sama Pak Kades, Kepala Desa. Pak Kades pun sibuk, diwakilkan kepada Pak Gamot. Pak Gamot pun sibuk juga, diwakilkanlah sama tokoh agama, tokoh masyarakat, Ustadz Safrudin Purba MPD, yang sudah menyampaikan kata sambutan, yang seyogianya kata sambutan itu disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Ustadz Safrudin. Baru kali inilah ada kata sambutan Presiden diwakili sama tokoh agama, tokoh masyarakat. Biasanya kata sambutan Presiden diwakili Wapres. Tapi di Huta 1 Bahal Batu, Kecamatan Huta Bayu Raja, kata sambutan Presiden disampaikan tokoh agama, tokoh masyarakat, sekaligus Ketua GPA Kabupaten Simalungun. Salam hormat kepada Al-Ustaz Safrudin Purba MPD yang sudah menyampaikan sejarah keislaman di daerah kita ini. Luar biasa. Ada Khalifah Ulung Ati. Wah, ada pula Opung apa namanya? Jamatollah Purba. Ditunjuk Ustadz itu tadi. Inilah keturunannya. Kata yang tadi mana tadi? Khalifah itu ada tadi. Balobe tadi abah itu yang tadi. Aduh, ditunjuk Ustadz itu lagi keturunan Opung Jamatollah yang di sana duduk. Juga alhamdulillah, ternyata kisah itu masih ada saksi hidup dan masih ada keturunannya. Banggalah orang bapak ibu yang Islam di sini. Kenapa? Karena tokoh agamanya ada pula kuburannya di situ. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan kami lewat, kalau siang hari singgah kami nanti insyaallah ziarah kubur. Malam agak apa sobat. Singgah kita. Ya, mudah-mudahan perjuangan mereka dulu itu membekas sampai hari ini 102 tahun, 105 tahun. Mudah-mudahan niat maksud mereka dulu itu datang kemari mendakwahkan agama Islam itu benar-benar seperti apa yang mereka harapkan. Tapi alhamdulillah melihat jemaah kita nih yang hadir, banyak anak muda, remaja-remaji masjid. Alhamdulillah, itu artinya Islam itu bukan hanya untuk kita nak tua-tua, NTT nak tua-tua, tapi yang muda-muda pun ikut menyaksikan. Ini orangnya sudah banyak dapat WA. Hai guys, yuk jalan-jalan yuk. Tidak ada maulid di apa di Bahal Batu. Ayolah, tidak, tetap menonton menyaksikan maulid. Ini anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini mudah-mudahan istiqomah lah seperti nama Masjid Istiqomah sampai habis ceramah. Biasanya kalau di tempat kami 20 menit orang itu duduk. Setelah itu tinggal orang itu satu-satu, ya kan? Ada juga acara orang yang lain memang buat acara sendiri. Tak apa-apa, yang penting orang itu datang udah paten lah itu. Begitu dia. Hormat yang sama kepada Ketua BKM, Ustadz juga kawan kami nih, sahabat kami, Ustadz Suhendra SPDI. Tadi saya tanya marganya marga apa? Ternyata margantungan, ya. Jawa, orang kita Jawa selalu di depan. Wah, luar biasa. Apalagi di Simalungun nih, ada tanah Jawa, ada kampung Jawa, ada pagar Jawa. Di Jawa sana mana ada tanah Batak? Tanah Simalungun mana ada? Di Simalungun tanah Jawa, kampung Jawa, pagar Jawa. Semua ada. Memang Jawa ini tak terlawan dari Jawa. Di mana-mana ada Jawa. Sampai di Suriname sana, di Suriname jauh dari negeri Indonesia, orang Jawa. Kenapa? Dulu dibawa sama orang Belanda. Orang itu bahasa Jawa, bingung orang Belanda, dibuat orang Jawa.
Luar biasa. Dulu kita kalau merantau ke Timur Tengah, semua orang Indonesia disebut orang Jawi, Al-Jawi. Misalnya Husin Al-Jawi, Safrudin Al-Jawi. Kenapa? Karena menyebut orang Indonesia dulu disebut dengan sebutan Al-Jawi. Dipikir orang itu Indonesia itu Jawa semua. Maka berkembang. Ada Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Al-Minangkabawi, menunjukkan dari mana asal muasal datang kampungnya. Kalau bapak dari Bahal Batu, Al-Bahal Batui. Siapa nama bapak? Misalnya kan Suhandra Al-Bahal Batui. Nah, itulah bapak, luar biasa ya. Tinggal tambah al, tambah i, begitu dia. Hormat yang sama kepada ketua-ketua wirid, ketua STM, ketua omak-omak juga, ketua wirid omak-omak, ketua wirid anak remaja. Tak ada tadi ketua panitia ya? Ini acara ini tak pakai ketua panitia? Paten kali bang. Baru kali ini aku ada. Hah? Semua ketua. Luar biasa. Baru kali ini kita ceramah jamaahnya semua ketua. Biasanya kita ceramah anggota lebih banyak. Ini ketua semua. Waduh. Alhamdulillah. Itulah kalau sudah jadi ketua semua, insya Allah makmur itu. Namanya udah ketua semua ya. Panjang umur, sehat-sehatlah bapak semua ketua-ketua. Mudah-mudahan ketua-ketua ini benar-benar jadi ketua yang istiqomah lah. Sebagaimana nama masjid orang bapak di Bahal Batu ini. Anak-anak kita yang tak bisa disebut satu persatu, luar biasa anak-anak kita ini tadi disebut sama Ustadz Suhandra. Siapa nama bapak? Suhandra. Ini Ustadz bukan main-main, anak-anak kami Ustadz. Tadi siang ini latihan. Wah, bukan main-main. Aku latihan udah 1 tahun yang lalu, barulah tampil kemarin. Udah 1 tahun aku latihan, barulah aku dipanggil. Itu pun karena apa yang ditahu ya Pak Suhandra tuh. Dia cuma balas budi aja karena aku udah datang ke Jawa Baru sana. Diingat-ingat ya lah gua usah-usin lewat Sungai Silo, pakai pulang Pak. Hampir lanjut kami sampai ke Tanjung Balai, tahu Bapak? Tengah malam kami lalu Sungai Silo. Diingatnya aku, diundang ya lah kemari ulangi. Kalau ini pula dokatnya jangankan 2 kali, 3 kali pun aku mau kemari. Tapi kalau ke sana entahlah jangan. Dibangunlah dulu jembatan biar enak kami dari simpang Katarina bisa masuk naik. Tapi begitu pun kalau tetap banyak bertambah saudara kita dengan jalur dakwah ini, alhamdulillah. Anak-anak kita entahlah usia begini, kata Ustaz Safrudin, inilah Ustaz murid-murid kita, alhamdulillah. Itu masih muridnya, belum lagi gurunya kan. Wah, kalau gurunya itu udah pasti paten. Muridnya aja paten, baru tadi siang latihan udah paten. Apalagi gurunya. Bukan main, bukan kaleng-kaleng. Tengok, cair langsung. Wah, jelas lah. Mantap kali. Langsung beli apa itu Pak? Es krim pelangi. Cair men. Naik lagi abang tu tadi macam Abdul Somad tu tengok. Wah, sama ada pendampingnya. Wah, penlagu dia, masya Allah. Aku tadi menengok mukanya pas macam Abdul Somad. Ini pula diundang Abdul Somad penyanyi aku pikir. Begitu berlagu dia pula yang enak suaranya. Ini salah tambuh nanti itu setelah selesai acara, ya kan? Masya Allah, baru kali mana dia? Biasanya selesai acara Ustadz diminta foto sama panitia. Malam nih Ustadz minta foto sama aku. Luar biasa Pak. Paten kali ya Allah. Sampai disebut itu rombongan 2 orang. Ini pula iya, enak suaranya. Memang tak pandai nak buka, tapi suaranya sama imbangnya kita, masalah muka sama ya. Masalah muka sama kita. Enak muka, tapi suaranya ya Allah ya Tuhanku. Tanah. Udah bisa lah masuk Dangdut Akademi Indosiar. Siapa namanya itu? Nama abang? Reza. Terserah Reza, Dangdut Akademi. Tapi ini Reza Syariah. Reza Syariah lagunya
Masya Allah. Bisa lah nanti kita duet undang ke Labura ya. Tepat ya. Dah lah, memang kuat cair orangnya. Cair. Aku tak ada kota impak. Janganlah pakai kota impak, malu awak. Di mana kami ceramah itu? Dikasih kota impak aku ceramah. Aku bilang sama panitia, mohon maaf lah Pak, saya tak menerima sumbangan dan impak apapun Pak. Ambil bapak lah kota impak itu karena saya transfer Pak. Saya ngomong ini. Lupa orang itu mengambil kota impak itu, duitnya sudah diambil, kotak itu di situ. Nampak kali awak jangan minta sadokah. Entahlah, cantik bodoh. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nama saya, itulah nama saya. Nama saya minimalis. Seperti orang yang minimalis. Jadi nama saya minimalis saja. Husin, udah itu aja. Kebetulan ayahku marga Sitorus. Sitorus apa? Sitorus Pane. Payah kita berterombo, namanya Batak pesisir. Ditanya Sitorus, Sitorus apa? Sitorus Pane, kata ayah kami Sitorus Pane, aku tulis. Tulis saja nama Sitorus Pane supaya jangan banyak lagi nanya. Pernah aku ditanya, kau Sitorus dari mana? Dari Labura, aku bilang, diam bapak. Kau Sitorus dari mana? Dari Labura Pak. Di balik karyawan. Dalilnya kau. Mana ada Sitorus dari Labura katanya? Aku dari Labura, aku bilang. Bukan itu yang kumaksud Ustaz. Ya aku dari Labura lah Pak. Memang tak tahu dari Ustaz asal usul. Itulah. Jadi saya tadi mendengarkan tutur sejarah keislaman di sini, silsilah dan lain sebagainya. Itu perlulah memang dipelajari. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu jelas silsilahnya sampai kepada Nabi Adam. Kita yang kadang-kadang pula di pesisir-pesisir ini tak diajarkan bahasa daerah, tak diajarkan bertarombo segala macam, sehingga kemudian kita hampir kehilangan jati diri. Untunglah kita beragama Islam, kita cinta dengan keislaman kita, sehingga kemudian tak dipandang dari suku mana, mau suku Jawa, suku Batak, suku Minang, suku Aceh. Yang penting kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah, kalian bersaudara. Itulah kita pegang. Mau Jawa, mau Aceh, mau Minang, mau Karo, asalkan kalimahnya satu, la ilaha illallah, tak pandang dari suku mana, kalian tetap bersaudara. Jadi nama saya Husin Sitorus Pane. Ada pula Joki omak kami, ayah kami dulu kuliah aku di Fakultas Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam 4 tahun. Maka titelnya Sarjana Sosial Islam. Anak 2 yang hidup, meninggal 1, istri pun baru 1. Itu namanya Teti Trianta Buru Sembiring dari Tanah Karo dekat Kairo. Kulewatilah 2 gunung, Sibayak sama Gunung Sinabung. Mendapatinya itu aku melewati Gunung Sibayak sama Gunung Sinabung. Itulah dia. Jadi saya ceramah-ceramah lah. Oh ya aku bayar. Selain satulah kami di mengabdi lulus P3K penyuluh agama Islam dari Labura ditempatkan nun jauh ke Kecamatan Gunung Maligas. Makanya kami jumpa, hidup ini diperjalankan Allah. Allah sudah buat jalannya, tinggal kita menjalani saja. Maka jumpalah sama Pak Suhandra, jumpalah sama Ustadz Safrudin, jumpa sama ibu yang apa tadi, memasak yang enak tadi, yang Bu Misiam, mana dia? Ada hadir? Bu Musian, kalau ada tolong dibontot. Entah ada lagi. Aku biasanya kalau pengajian dibontot. Dibontot dipulang aku kalau pengajian. Itulah enak jadi Ustaz. Wah, pahala kontak dapat. Wah, entahlah. Tapi kalau tergelincir niat sikit pun, maulah akulah pertama masuk neraka. Jadi perjalanan itu Allah sudah buat, tinggal kita menjalani saja. Di dalam dunia dakwah ini yang banyak bertambah saudara. Apalagi sudah punya mobil aku, ras. Dulu aku naik kereta, sampai aku tak ada menogurku. Mana Ustaz itu? Entah. Tapi kalau sudah naik mobil awak, ada juga banyak. Bertambahlah saudara-saudara. Sedangkan tadi ibu tu bingung tah mana Ustaz. Makan kami siap makan, mana ni Ustaz dia? Tak percaya dia. Aku pula tak pakai sarkan. Awak masih kocil lagi kan? Mana ni Ustaz dia? Kau dengar tadi dibilangnya dalam hati gue ya, tak percaya ibu dia Ustaz. Entahlah. Jadi Bapak Ibu, kalau ibu mau melihat ceramah-ceramah saya, bisa singgah sekali-kali
di channel YouTube saya UHS Labura Official. UHS itu singkatan Ustadz Husin Sitorus. Labura ditulis menunjukkan asal. UHS Labura Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Sebelum saya viral dan mahal seperti Ucai. Kalau udah viral mahal tak dapat kalian lagi Ucai. 1 tahun ini full sudah jadwalnya. Mumpung aku masih murah ya. Belum viral dan mahal, undang-undang laku. Kalau viral mahal, tengok situ UHS Labura Official. Subscribe. Lalu kemudian, Assalamualaikum Pak Ustadz, kami jamaah Bahal Batu. Apa balas-balasan kita sana. Daripada yang lain-lain Jawa. Elok dukung channel-channel dakwah. Man dalla ala khair falahu mithla ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka baginya pahala yang sama seperti orang yang mengamalkan. Itulah enaknya menunjukkan kebaikan. Ajak berkumandang Jumat, ajak yuk salat Jumat. Dia mau, bapak dapat pahala seperti dia melaksanakan salat Jumat. Tak mau pun tidak apa-apa. Man dalla ala khair, tunjukkan satu kebaikan, maka ketika dia mau mengamalkan, kita pun mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang melakukan. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, masuk kepada isi maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu menunjuk kepada waktu kelahiran, hari, tanggal, bulan, tahun lahir. Sepakat para ulama, lahir Rasulullah hari Senin. Senin berasal dari bahasa Arab. Anak-anak Al-Wasliyah tahu itu. Madrasah Ibtidaiyah tahu. Anak-anak pesantren tahu bahwa semua nama hari, 7 hari itu berasal dari bahasa Arab. Senin, Isnaini, hari kedua. Selasa, salah satu, hari ketiga. Maka ketika kita sholat maghrib, perhatikan niatnya. Usolli fardul maghribi salasa raka'atin. 3 rakaat adaan makmuman lillahi. Hari Selasa menunjuk kepada hari ketiga. Walaupun di beberapa tempat ada juga ayah-ayah ini sholat borongan. Bagaimana niat sholat borongan? Usolli fardul maghribi salasa rabu kamis Jumat Sabtu Minggu Senin. Ada itu. Sekali sepekan dia datang ke masjid. Ada. Lumayan dia datang sekali sepekan, muncul batang hidungnya masuk masjid. Ada datang spesialisasi datang setiap bulan. Ada. Lumayan dia datang setiap bulan. Kawan tuh datang setiap tahun. Itu pun karena Idul Fitri sama Idul Adha. Pakai sarung baru, wadimor sarung khas Indonesia. Wadimor beragam coraknya. Wah, tak pernah datang maghrib, Isya tak pernah datang, Jumat tak pernah datang. Begitu Idul Fitri dia paling depan. Awas. Menunjukkan sarung wadimor, gajah terduduk, mangga, atlas, tak apa-apa lah. Bininya datang pakai telekung, mukena warna merah, jidat merah, pipi merah, bibir pun merah. Ditanya, mana suamimu? Tak lagi pakai tangan menunjuk, pakai bibir. Mana imam kita? Wah, ya. Jangan pala merah-merah kali kalau sholatku. Payah pula nanti dan apa? Duda-duda keren menengok ibu. Tak balik matanya nanti menengok ibu datang. Ya, kalau merah-merah kali mengganggu orang itu. Apalagi sekarang skincare sekarang bisa glow ini bu. Yang hitam bisa jadi putih. MS galau dan lain sebagainya. Pakai MS galau ya. Itu orang Eropa, kita orang kampung. Orang Eropa MS glow. Orang kampung MS galau. Ibu tuh yang menggoda, bapak yang galau. Luar biasa. Dana anggaran skincare kurang, makanya kadang-kadang belang-belang, wajah putih, leher hitam. Ayam, tangan hitam,
Muka memang glowing memang dia. Api hitam, ini hitam. Begitu pulang dipanggil sama lakinya jujur kali. Dipanggilnya bininya, ya zebra. Pulang. Hari Selasa Salasatun, hari Rabu Arba'atun 4, hari Kamis Khamsatun 5. Hari ke-6 kenapa tak disebut angkanya dalam bahasa Arab? Karena ada satu solat wajib berjamaah di masjid bagi laki-laki dewasa baligh Islam berakal. Tak boleh dikerjakan di rumah, syaratnya harus berjamaah. Kalau zuhur, hukum solat berjamaah sunnah muakkad menurut mayoritas para ulama. Kalau Jumat harus di masjid. Salat Jumat itu arti Jumat itu berkumpul dan berjamaah. Tak boleh salat Jumat di rumah. Pak Ustaz, suamiku sakit Pak Ustaz. Apakah boleh tak datang ke masjid? Tengok dulu, sakitnya sakit apa? Sakit gigi Pak Ustaz. Sakit gigi datanglah ke masjid. Sakit hati Pak Ustaz. Apalagi sakit hati. Kenapa lagi ibu sakit hati? Karena ibu repeting sakit hati. Sakit hati tak datang ke masjid, datanglah ke masjid. Biniku perepet kali Pak Ustaz. Kalau dia merepeti awak sudah pas macam rudal Zionis Israel Pak Ustaz. Menggeletar jantung awak mendengar dia merepet Pak Ustaz. Banggalah bapak dapat bini perepet. Karena biniku pun perepet. Aku bangga menengok biniku merepet. Kalau biniku tak merepet 2 hari, aku malah khawatir dan takut. Minta bung tabiat pula nya bini minum mati begini. Oh, kalau dia merepet itu dia tanda sehat. Tuh. Ya kan Bang? Betul Bang? Kan? Itu tanda sehat. Tapi kalau sudah dia diajak makan miso tak mau. Diajak makan mie ayam tak mau. Diajak kombur tak mau. Bang, ambil bapak lah pulpen sama kertas. Tolong dulu Dek tuliskan wasiat apa yang kalau masih lagi dia merepet, itu tanda dia sehat. Kutanya kalau bini pula merajut dia 2 hari 2 malam. Dibilangnya aku kurang perhatian. Kurang perhatian dia, jablay, jarang dibelah. Karena aku pergi ke sana kemari. Ku cakap bilang, kenapa kau diam Dek? Abang pula udongan karena bini perepet tak usah pada di apa Pak disambut. Wah, dengarkan aja nih. Aku mau dengarkan. Begitu memuncak repetannya, ku cium. Ditengoknya. Ku pikir dia marah, dikasihnya kiri. 2 kali dapat. Diam dia. Jadi ada kadus orang Palu Selatan Labura, aku sampaikan sama dia, kalau bini kau merepet, waktu dia muncak merepet, kau cium pipi kanan. Jadi Pak Ustaz kalau dicium pipi kanan, dikasihnya pipi kiri. Betul Pak Ustaz, iya. Direpetilah si kadus, kepala duduk, diciumnya, dipikirnya dikasih pipi kiri, datang bininya diambil sudip, bongkak ya. Dijumpai aku, kurang ajar Ustaz. Kenapa aku bilang? Ustaz bilang kalau bini merepet dicium pipi kanan dapat pipi kiri. Apa pula yang dapat pipi kiri? Jadi bongkak. Oh nak gasau bini. Aku bilang sama dia, kau pula salah. Seharusnya aku ambil dulu ijazahnya sama aku. Kau bawa entah pulut putih, entah apa, penajam namanya begini. Jadi bini-bini kita ini merepet itu tanda sayang. Direpetinya anaknya. Tak usah bapak sangkal, biar gitu. Tapi mohon maaf kepada ibu-ibu yang merepet karena Allah lah. Jangan karena benci sama suami, jangan karena benci sama mertua. Lewat mertua dari rumah, sengaja dikuatkannya suaranya supaya jangan berhenti mertua. Paham apa dibilangnya sama anaknya? Dibilangnya pula anaknya, anak setan. Nangislah anaknya paling kecil. Tanyanya abangnya, oh bang, apa dek? Anak setan gitu ya bang? Kata abang, iya. Mana setannya bang? Itu yang lagi merepet.
Boleh merepet, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena benci mertua, jangan karena benci suami, apalagi benci sama sanak saudara. Hari Sabtu Sabatun, hari ketujuh. Hari pertama hari Ahad. Coba lagi kita sudah jarang menyebut Ahad. Kenapa? Karena masuk kalender-kalender gratis ke rumah-rumah kita. Orang tuh tahu umat Islam ini suka yang gratis-gratis. Dicetaklah kalender gratis. Dipikir umat Islam ini gratis itu tanpa ada balasan. Ada balasannya. Diganti orang tuh kata Ahad jadi kata Minggu. Cuma itu saja yang diganti, yang lain tidak. Senin dibiarkan, Selasa dibiarkan, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu biar tak apa-apa. Cuma satu diganti. Ahad diubah menjadi Minggu. Kenapa penting mengubah Ahad kepada Minggu? Karena orang itu tahu kalau umat Islam menyebut hari Ahad bukan hanya menyebut harinya, tapi menyebut sifat Allah yang Maha Esa. Itulah yang kita baca dalam salat. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Maka orang itu tak mau. Orang itu diperangi orang itu kita dengan simbol dan kata-kata. Cuma lagi umat Islam kita tahu tentang hal itu karena gratis. Banyak di antara kita ini yang suka yang gratis-gratis. Makanan akan tetap dimakan walau naik asam lambung, yang penting gratis. Makanan akan tetap dimakan walau naik asam urat, yang penting gratis. Orang itu tahu kita suka yang gratis. Cetak kalender, turunkan dana miliaran rupiah, dijadikanlah propaganda. Dicetaklah kalender-kalender dari perusahaan-perusahaan mereka, dikasihlah kepada kita untuk menghilangkan satu kata dalam kalender, yaitu kata Ahad. Maka selalu saya bilang sama semua lembaga pendidikan Islam, pengusaha-pengusaha muslim yang kaya, para caleg-caleg, legislatif, eksekutif, kalian kalau mau mencalon, kau cetak kalendermu, tapi kembalikanlah kata Minggu kepada kata Ahad. Apa rupanya urgennya Pak Ustadz, pentingnya mengganti Minggu kepada Ahad? Saya bilang sama mereka, tahu kalian, Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, asal katanya Domingo. Perkembangan penyebutannya berubah-ubah. Domingo, Minggu, Minggu, artinya hari kelahiran Tuhan Yesus. Salahkah mereka mengubah kata Ahad kepada Minggu? Tidak, paten. Nah, kalau aku patut didempol. Kenapa? Karena mereka tahu latar belakang agama mereka. Kita yang bodoh. Kembalikanlah Minggu itu kepada Ahad. Bukankah kita menyebutnya setiap sholat? Itulah Islam kafah. Islam kafah itu bukan hanya ritual ibadah. Seluruh sendi kehidupannya diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Itulah yang kafah. Kalau hanya sekedar sholat kita tak tahu kita tentang hal itu bukan kafah. Karena Islam itu bukan hanya ibadah doang. Di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada muamalah dan lain sebagainya. Itulah yang kafah tadi. Maka ketika ibu pengajian, kapan pengajiannya? Ahad siang. Kapan ijab kabulnya? Ahad pagi. Kapan maulidnya? Ahad malam. Kenapa? Karena kata